Halo anak-anak hebat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Buyun. Apa kabar kalian semuanya? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa proses perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara alami dan secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami hanya melibatkan satu induk saja. Atau bisa dikatakan, perkembangbiakan vegetatif alami terjadi tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan dibedakan menjadi 7, yaitu spora, akar tinggal, tunas, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, dan geragi. Selanjutnya, mari kita bahas satu per satu. Yang pertama, yaitu spora. Spora yaitu organ reproduksi yang bertujuan untuk penyebaran tumbuhan berpembuluh tidak berbiji. Spora biasanya memiliki satu atau lebih sel tertutup dalam lapisan pelindung. Kotak spora atau sporangium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya yaitu lumut, jamur, dan tanaman pakis. Ini adalah tanaman pakis. Apabila kita cermati lebih dekat, pada daun akan nampak sporangium. Perkembangbiakan vegetatif berikutnya yaitu akar tinggal. Akar tinggal atau rimpang adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku, atau beruas-ruas. Contoh tanamannya yaitu jahe, kunyit, temulawak, dan lengkuas. Perkembangbiakan berikutnya yaitu tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induknya. Tunas dapat tumbuh melalui pangkal batang, akar, ataupun daun. Contohnya yaitu tanaman bambu, pisang, atau cocor bebek. Perkembangbiakan berikutnya yaitu umbi batang. Umbi batang yaitu batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Contohnya yaitu singkong, kentang, bengkuang, talas, dan ubi jalar. Perkembangbiakan berikutnya yaitu umbi lapis. Umbi lapis adalah susunan daun yang berlapis-lapis dan membentuk umbi. Contohnya adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan bunga tulip. Selanjutnya yaitu umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung tetapi tidak beruas dan sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya adalah tanaman lobak dan wortel. Perkembangbiakan selanjutnya yaitu geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Seperti akar tinggal, geragi juga beruas-ruas. Ruas tersebut akan menjadi tempat tumbuhnya tunas dan akar baru. Contohnya, tanaman stroberi, arbei, dan semanggi. Selanjutnya,
kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah proses reproduksi tanpa melalui perkawinan, tetapi membutuhkan campur tangan manusia. Ada 5 jenis perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu cangkok, okulasi, stek batang, merunduk, dan menyambung. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang pertama yaitu mencangkok. Langkah pertama dalam mencangkok yaitu pilihlah batang yang akan dicangkok. Usahakan untuk memilih batang yang lurus. Lalu keratlah batang tersebut. Langkah yang kedua yaitu kupaslah kulit batang tersebut. Lalu bungkuslah dengan tanah. Langkah selanjutnya yaitu lapisilah tanah yang sudah ditempel menggunakan plastik atau sabut kelapa. Lalu ikatlah bagian atas. Langkah berikutnya, jika akar sudah mulai tumbuh, lalu potong dan pisahkan dengan induknya. Kemudian, tanamlah tanaman baru tersebut pada pot atau tanah. Contoh tanaman yang bisa dicangkok yaitu tanaman mangga, jeruk, apel, dan jambu. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang kedua yaitu okulasi. Okulasi disebut juga sebagai menempel, yaitu menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis, tetapi berbeda sifat. Bagaimanakah cara okulasi itu? Langkah yang pertama, iris kulit batang yang akan ditempel. Langkah yang kedua, iris kulit batang yang memiliki tunas sebesar irisan batang yang akan ditempel. Langkah yang ketiga, irisan yang memiliki tunas ditempel pada batang lalu diikat. Dan yang terakhir, potonglah bagian atas batang jika tunas sudah mulai tumbuh. Contoh dari okulasi yaitu tanaman mangga, kelengkeng, belimbing, jeruk, dan bunga kamboja. Perkembangbiakan berikutnya yaitu stek batang. Stek batang adalah memotong batang tanaman yang sudah dewasa, lalu hasil potongan tersebut ditanam hingga tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya yaitu tanaman singkong dan bunga mawar. Perkembangbiakan berikutnya yaitu merunduk. Merunduk adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara memasukkan batang tanaman ke dalam tanah sehingga muncul tanaman baru. Tahapan dalam merunduk yaitu yang pertama, rundukkan cabang tumbuhan. Lalu, masukkan tumbuhan tersebut ke dalam tanah. Langkah berikutnya yaitu potong tangkai tumbuhan yang dirundukkan setelah tumbuh akar. Kemudian, tanam hasil rundukan tersebut. Perkembangbiakan yang terakhir yaitu menyambung. Menyambung adalah menggabungkan dua tanaman yang sejenis. Tujuannya yaitu menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman, sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat unggul. Misalnya, ada dua tanaman mangga. Tanaman mangga yang pertama berakar kuat tetapi buahnya masam. Sedangkan tanaman mangga yang kedua berakar lemah tetapi buahnya sangat manis. Untuk memperoleh pohon mangga yang berakar kuat dan berbuah manis, maka batang dari kedua pohon mangga tersebut bisa disambung. Tahapan dalam menyambung yaitu potong batang, tumbuhan 1, dan tumbuhan 2. Lalu, tempelkan tumbuhan 1 dan tumbuhan 2. Ikatlah kedua batang tersebut. Kira-kira tanaman apa ya yang bisa disambung? Tanaman yang bisa disambung antara lain
pohon mangga, apel, jeruk, dan durian. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kali ini. Terima kasih anak-anak hebat sudah mau belajar dengan giat. Jangan lupa untuk terus belajar dan tetap semangat untuk terus belajar. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.